observasi penggalian tingkat kesadaran kapasitas kepala sekolah. Sudah siap ya? Insya Allah Bapak. Pertanyaan berikutnya, apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan? Kekuatan yang ada di SD Negeri Kajen 1 yaitu kita mempunyai sumber daya manusia atau tenaga pengajar yang berkualitas Bapak. Semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah bersertifikasi, sudah bersertif, tinggal cuma kelas 4 dan kelas 5 yang belum bersertif. Mereka juga berpotensi untuk menguasai IT. Untuk kelemahannya yaitu kita kekurangan sarpras Bapak di sarana dan prasarana. Selain itu, untuk selain itu juga karena lahan saya sempit, di sini fisik SD Kajen 1 sempit, maka untuk kegiatan olahraga kekurangannya yaitu tidak ada lapangan olahraga dan kurang tersedianya perpustakaan sekolah Bapak. kemudian bagaimana Anda merasa tentang kelemahan yang telah diidentifikasi dalam satuan pendidikan Anda? Apakah ada langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mengatasi kelemahan itu? Jadi Bapak, untuk secara konkret saya berkomunikasi dengan guru dan staf untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki SD Negeri Kajen 1 dalam pendidikan. Kemudian saya juga berkeliling Pak dari ruang 1 sampai ruang kelas 5 di sana di pojok, juga memeriksa fasilitas yang ada maupun yang tidak ada. Kemudian saya juga selain itu melihat fisik, saya juga mengumpulkan data anggaran, bagaimana sih anggarannya di tahun 2023 kemarin dan anggaran di 2024. Seperti itu Pak. Bisakah Anda berbagi lebih rinci tentang dampak dan kelemahan yang telah diakui terhadap kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Anda? Ini Pak, kelemahan salah satunya adalah keterbatasan fasilitas nih Pak, atau kurangnya, karena kurang itu mungkin karena dananya tidak ada anggaran untuk yang ke situ nih Pak, tidak langsung berdampak pada proses pembelajaran. Contohnya ketika di sini ada proyektor cuma satu Pak, ya kan, cuma satu, sehingga kalau dipakai untuk satu kelas, misalkan hari ini kelas 1 memakai, terus kelas 2 mau, akhirnya kan nggak bisa, tapi bisa ambil langkah lain yaitu selepasnya atau giliran Pak, seperti itu. Apa langkah konkret yang telah diambil oleh sekolah untuk mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi? Mengingat tadi tentang anggaran, kita lihat sudah di anggaran ternyata belum tercover, maka kita ajukan di Arkas di anggaran untuk memfasilitasi adanya sarpras tersebut Bapak. Bisakah Anda memberikan contoh tindakan nyata yang telah diimplementasikan? Untuk mengimplementasikannya yaitu saya mengadakan rapat dengan komite dan membentuk paguyuban wali murid tiap kelas Bapak, supaya dari dampak kelemahan itu wali murid sebagai mitra bisa tahu dan akan jadi komunikasi yang baik warga sekolah.
Selanjutnya, bagaimana komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak di sekolah dalam menghadapi kelemahan dan optimalkan kekuatan mereka. Yang saya lakukan untuk komunikasi, koordinasi, saya pertama paling kecil guru-guru dulu Pak. Guru-guru misalkan kelemahan SDKJ itu seperti ini, kurang sabaras, kemudian kita komunikasikan dengan wali murid. Setelah itu sampaikan dengan komite. Kemudian kita juga menyampaikan atau ke pemerintahan desa Pak, yang terkait itu lahan Pak. Saya pengennya lahan kita itu atau sertifikat dari desa, inginnya ya Pak, supaya sertifikat itu menjadi nama Pemda seperti itu. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, kalau desa itu tidak ada anggaran untuk misalkan dana desa untuk sekolahan, kita harus punya sertifikat Pemda, itu akan lebih mudah untuk anggaran ke situ Pak, perbaikan saluprasi. Selanjutnya, adakah upaya kolaboratif yang dilakukan? Ada Pak, kita tetap melakukan komunikasi dengan semua pihak sekolah. Yeah. Selanjutnya, bagaimana kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifikasi mempengaruhi rencana dan program pembelajaran di sekolah? Ya. Tentunya kita feedbacknya dari kekuatan dan kelemahan itu kita inventaris. Tentunya kelemahan itu tidak membuat kita surut ke belakang, ya Pak. Contohnya kelemahan SDKJ 1 itu tidak punya lapangan seperti itu. Nanti saya ambil kebijakan untuk ber-MOU dengan wali murid untuk pinjam karangan untuk mengikuti olahraga. Di samping itu selain kelemahan aja juga kelemahan kita mungkin muridnya sedikit atau cuma 146 Bapak. Kalau dilihat dari yang lain dekat sini ya Pak. Itu bukan merupakan suatu kelemahan, tetapi kita tunjukkan potensi. Kita jual potensi dengan menggali potensi tiap muridnya itu supaya punya bakatnya yang terpendam jadi muncul Bapak. Jadi kelemahan yang ada tidak menimbulkan kita ciut, tapi kita gali supaya menjadi yang terbaik. Seperti itu Bapak. Apakah ada penyesuaian atau inovasi dalam kurikulum atau metode pengajaran? Ada Pak, seperti di kurikulum Merdeka sekarang ya Pak, tentu ada P5, pasti ada saja mesti inovasi-inovasi yang dilakukan. Kita di setiap semester mengadakan gelar karya, kemudian kita juga punya kegiatan untuk output, ini Pak, kegiatan keluar untuk mengenal misalkan kemarin kita mengambil tema outing class, mengambil tema misalkan kewirausahaan. Kita ajak murid-murid untuk ke batik Amalia Benglek, untuk mengikuti bagaimana proses kewirausahaan di sana. Bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut? Pertama, apakah Anda pernah berinisiatif mencari cara lain yang sejenis? Iya Pak, untuk mengoptimalkan kekuatan, tadi kan kajian 1 itu punya tenaga pengajar yang kompeten, maka caranya yaitu saya dorong untuk mengikuti pelatihan. Saya membuka seluas-luasnya kepada mereka untuk mengikuti program yang dicanangkan oleh Kemendikbud.
sini ada GP angkatan 9. Kemudian nanti mudah-mudahan ada adik-adik lagi yang adik-adik kelas sebenarnya ada Bu Asri atau yang lain bisa mengikuti jejak kalian untuk kekuatannya. Sementara untuk mengatasi kelemahannya itu tetap saya mengevaluasi kelemahan untuk perbaikan SD kami dan juga sebagai pengalaman buat kami bagaimana yang terbaik untuk ke depan, seperti itu Pak. Bagaimana bisakah Anda memberikan contoh konkret dan strategi atau rencana yang telah diimplementasikan untuk mengantisipasi kelemahan yang diidentifikasi? Ini Pak, secara konkret rencana yang telah diimplementasikan kita contohnya adalah menjelajahi minat peserta didik nih Pak. Kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Tadi potensi siswa kita tergali di situ. Kemudian yang tadinya malu tidak menjadi malu di sini terus. Kemudian juga di sini itu yang paling menonjol itu non akademik Pak. Artinya siswa itu lebih diajar lebih yang ke non akademik, bercerita, berpidato seperti itu. Kita gali yang di situ walaupun notabene kadang orang mengasumsikannya wah tidak di akademik tapi non akademik. Kita unggulannya adalah yang non akademik tidak apa-apa lah seperti itu. Kemudian apakah ada langkah-langkah khusus yang telah diambil untuk memaksimalkan pemanfaatan kekuatan yang telah diidentifikasi? Ya, ini Pak, untuk memaksimalkan pada kekuatan kita atau kami warga sekolah itu menyediakan ekstrakurikuler yang siswa yang lebih banyak, contohnya dengan drum band. Kemudian setiap kegiatan mauludan Pak itu kita tahu suara-suara anak yang bagus, yang tidak. Nah dari kegiatan tersebut kita suaranya ini bagus, terus saya menyediakan pelatih. Nah rencananya di tahun 2024 ini saya mengambil pelatih ekstrakurikuler untuk tilawah Pak. Berarti nanti saya mengundang tilawah untuk memperdalami, menggembleng siswa yang berpunya karakter suara yang bagus Pak. Seperti itu. Kemudian bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kegiatan dan kebijakan di sekolah? Tentunya perubahannya yaitu kebijakan yang ada. Kalau sekolah sudah baik, otomatis wali murid terhadap apapun keputusan dan lain-lain kayaknya oke Bu, sangat terbuka, sangat tidak menolak. Insya Allah seperti itu Pak. Selanjutnya, bagaimana partisipasi dan keterlibatan anggota staf sekolah dalam merencanakan tindakan yang untuk mengantisipasi kelemahan dan memanfaatkan kekuatan? Keterlibatan guru dalam merencanakan tindakan untuk mengantisipasi kelemahan dan memanfaatkan kekuatan itu sangat proaktif Pak. Mereka terlibat langsung terhadap kegiatan yang ada diprogramkan di sekolah seperti itu. Misalkan kebiasaan di Jumat ada kegiatan Jumat sehat, Jumat bergizi, Jumat berkah. Ya, mereka dulu ikut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Kemudian, apakah ada proses konsultasi atau kolaborasi yang diberikan mereka
menyampaikannya kepada Dewan Guru, baik langkahnya bagaimana, kemudian perencanaan awalnya bagaimana, terus nanti siapa ya yang tepat untuk kegiatan ini yang mau mengisi seperti itu. Jadi semua ikut terlibat dalam kegiatan program tersebut. Apakah Anda merencanakan pemantauan atau evaluasi pertama untuk melacak efektivitas strategi antisipasi kelemahan dan optimalisasi keuangan? Iya, saya berusaha melakukan pemantauan ataupun evaluasi secara berkala untuk melacak efektivitas strategi antisipasi terhadap kelemahan dan optimalisasi kekuatan. Contohnya, misalkan tadi saya cerita, misalkan dari anak yang punya bakat ini, oh berarti cara solusi untuk memfasilitasi siswa adalah kita bikin wadah atau eskul untuk tilawah seperti itu. Jadinya bisa itu dipantau secara periodik. Kadang oh berarti peminat yang di sini di tilawah tadinya yang ikut misalkan 10 disaring-saring, artinya nanti yang maju untuk kegiatan lomba kan pasti kan mengerucut sedikit ya Pak. Tetapi dari yang sedikit itu kan apa ya Pak, bisa diikutkan ke yang lain ya, misalkan adzan misalkan. Kalau adzan kan otomatis kan juga sama dengan tilawah ya kan, cuma kan suaranya lebih ke inten yang tilawah ya Pak ya, seperti itu. Iya, betul. Terus lanjut, bagaimana Anda akan mengevaluasi ketercapaian tindakan itu? Tindakan saya untuk mengevaluasi ketercapaiannya yaitu saya atur secara evaluasi secara berkala tiap semester Pak, seperti itu. Biasanya di semester 1 ada beberapa apa, kita evaluasi, lemahnya di sini, berarti yuk kita bikin strategi lagi seperti itu tiap semester nih Pak. Cukup. Iya Pak. Untuk lanjutannya pilihan. Iya Bapak. Pertanyaan B ya. Iya. Yang ketiga, bagaimana Anda menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Yang pertama, bagaimana Anda dan tim penyusun program selama 3 tahun terakhir? Iya Pak, untuk program kami mempunyai tim. Yang pertama kami lakukan adalah sebelum memulai perencanaan, saya selalu berusaha untuk memahami dulu visi dan misi satuan pendidikan kita Pak G. Kemudian hal ini untuk memastikan bahwa program yang nanti akan saya rencanakan dapat sejalan dengan tujuan visi dan misi satuan pendidikan Bapak. Kemudian setelah saya memahami tujuan, visi dan misi satuan pendidikan, saya mulai membuat rencana kerja yang terperinci. Rencana kerja itu meliputi beberapa hal seperti program yang akan dijalankan, target yang ingin dicapai, metode yang akan digunakan, dan anggaran yang dibutuhkan. Juga ada penjadwalan program Bapak. Saya juga selalu berusaha untuk melibatkan tim kerja dalam perencanaan program untuk memastikan bahwa program itu yang akan dijalankan bisa berjalan dengan baik dan memenuhi target yang saya harapkan atau yang kita inginkan Bapak. Itu termasuk program kerja ya? Iya, program kerja Bapak. Ya. Berikutnya,
apakah ada kegiatan yang berbeda dan dari tahun setahunnya? Tentunya ada Pak, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka nih Pak, pasti ada perbedaan. Artinya dalam 1 tahun saja, misalkan di P5-nya saja di semester 1 kita itu mengambil tema kearifan lokal. Terus kemudian di semester berikutnya ada kewirausahaan. Jadi itu saja sudah merupakan sebuah perbedaan di tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita melaksanakan contoh kegiatannya, kita melaksanakan market day, outing kelas, gelar karya. Itu Pak perbedaannya dari tahun ke tahun ya Pak. Apakah selama ini ada kendala? Apa yang bisa saya bantu? Terkait kegiatan pasti ada kendalanya ya Pak, pasti. Yang paling yang jelas itu Pak, pendanaan. Ya pasti. Iya Pak. Kita tidak akan sukses program sebesar apapun kalau dananya nggak ada. Tetapi alhamdulillah tadi sudah dianggarkan oleh tim bahwa kalau kita akan melakukan kegiatan baik itu gelar karya, outing kelas, itu kita anggarkan di AKAS. Jadi kita itu sudah ada alokasi dana untuk yang tersebut. Tapi itu pun ya merupakan kendala bagi kami karena bosnya juga tidak terlalu baik. Apalagi termasuk bos kinerja. Iya betul. Alhamdulillah Pak. Iya. Kemarin SD Kajang 1 mendapatkan bos kinerja tahun 2023 dengan kemajuan terbaik di rapor pendidikannya. Alhamdulillah. Lanjut. Iya Pak. Apakah ada rencana atau keinginan untuk mengubah program atau kegiatan? Ada Pak. Kami atau saya punya program karena di rapor pendidikan SD Negeri Kajang 1 itu di literasinya yang rendah, kami ingin membuat program yaitu barista, akronim dari baca, tulis, cerita. Pengennya seperti itu, balista Pak. Balista. Ya, bukan balita. Balista, baca, tulis, cerita. Iya, program ini untuk menggiatkan literasi yang akan menjadi pembiasaan di SD Negeri Kajang 1. Jadi bukan hanya membaca buku dari non teks fiksi, tapi juga dari apa ya Pak, membaca atau literasi di awal pembelajaran bisa juga dengan bacaan-bacaan sholat. Itu saja kan merupakan literasi juga. Jadi ditanamkan di kebiasaan seperti itu. Untuk program balista, Bismillah untuk buku tulis, buku kegiatan siswanya sudah ada, tinggal pelaksanaan. Mudah-mudahan buku berarti semacam buku saya buat nomor, terus judul bukunya apa, kemudian ada berapa, terus intinya apa. Tapi nanti di kelas 1 cuma tidak seperti yang di kelas tinggi. Di kelas 1 cuma ada misalkan isinya apa kayak gitu, bukunya tentang cerita apa. Kalau di kelas 4 mungkin bisa meresume dari yang dibaca tadi, tergantung katanya Pak. Mudah-mudahan nih Pak, Bismillah, moga-moga terrealisasi yang program ini. Karena imbasnya di akhir biasanya Kajang 1 itu di lomba maksinya ceritanya itu mesti menang. Ya, jadi di sini tuh juara sih modalnya itu Pak. Iya, benar itu. Tapi juga itu merupakan kemampuan memori aku melakukan ekspresi. Makanya balista sama dengan baca, tulis, cerita. Ceritanya outputnya bisa anak mengikuti lomba bercerita. Seperti itu.
Terus apakah Anda bisa membagikan ke saya dokumen-dokumen program tahunan tahun yang lalu untuk membantu menganalisisnya? Ini Pak bisa dia, cuman kan di sini saya itu baru kemarin di Pak Geha. Insya Allah ada dokumen dan saya akan berusaha untuk mencari dokumen yang Bapak maksud. Selanjutnya, bagaimana dengan aspek kekuatan? Apakah Anda dan tim pernah menyadari kekuatan tertentu yang bisa memaksimalkan menjadi program? Tahu Pak, saya dan Dewan Guru tahu potensi atau kekuatan yang ada di sekolah. Tadi kelemahan kita kan di literasi ya Pak. Nah mudah-mudahan dengan adanya program tadi yang menjadi lemah akan menjadi kekuatan dan menjadi perubahan baik pada rapor pendidikan SD Jam 1. Kemudian, apakah Anda bisa menceritakan ke saya apa kendala yang dihadapi dalam menyusun program? Mungkin saya bisa membantu mencarikan solusi. Dalam penyusunan program tadi yang jelas itu saya bermusyawarah dengan guru, kemudian untuk kekurangannya terpenuhinya sarana dan prasarana. Artinya ketika saya tadi mencanangkan program balista baca tulis cerita buku, nah kami kekurangan buku misalkan seperti itu. Kemudian perpustakaan juga kami tidak punya ruang perpustakaan, cuma hanya saya apa ya Pak, ada ruangan saya modif, Bapak Ibu juga modif untuk ada yang buku lah di situ. Cuma bukunya itu kadang buku-buku lama seperti itu. Tapi kemarin Ibu Kepala Sekolah yang dulu punya apa ya Pak, ada sumbangan dari mana itu, bukan alumni tapi dari Kemendikbud apa itu buku, iya buku non teks, ada buku cerita-cerita, jadi kita pakai untuk menambah referensi ya bacaan untuk siswa. Tapi isinya itu bagus, ada gambar, ada ceritanya, jadi bisa dipakai di kelas-kelas rendah juga kelas tinggi. Apa proses yang biasanya Anda ikuti dalam menyusun program kerja dan satu anggaran satuan pendidikan? Bisakah Anda menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan? Jadi Bapak, dalam proses perumusan program kerja dalam anggaran, saya dibantu oleh bendahara BOS Pak dan komite sekolah. Adapun langkah-langkah yang saya laksanakan yaitu kepala sekolah, guru dan komite membentuk tim khusus yang nantinya akan bertanggung jawab dalam penyusunan angkas Pak. Kemarin saya sudah membentuk bendahara yang baru karena bendahara yang lama bendahara yang lama bendahara yang lama naik jabatan gitu ya Pak. Iya Pak, jujur saya kemarin belum jadi bendahara, cuma garap angkas. Pengalaman pertama saya jadi P3K, Pak Ajis itu menyuruh saya itu wis buat langsung garap, langsung jadi bendahara. Sudah di depan meja ngarep itu CS, customer service Bank Jateng. Maaf Ibu P3K, enggak bisa jadi bendahara Bu. Itu tahun 2021. Akhirnya saya menjadi operator angkasnya, bendaharanya Bu Mahiro. Nah, ketika saya ingin menjabat di 2024, mumpung artinya anggaran baru, nah kan anggaran baru, kemudian
kemudian bendahara yang lama juga, Bu, saya sudah sepuh, mendingan bendaharanya ganti yang regenerasi yang muda, juga dia menguasai dengan arkas. Akhirnya Ibu, alhamdulillah nanti kita gabung menjadi tim penyusun laporan BOS itu Pak. Terus selain itu kami tim perumus rencana kegiatan anggaran sekolah juga membuat analisa program Pak pada arkas yang menjadi skala prioritas pada tahun yang terkait. Artinya gini, ketika kan kemarin kita membuat lab arkas, membuat rencana, kita kan bersumbernya pada rapor pendidikan ya Pak. Nah, dari rapor pendidikan itu saya petani. Oh, ini kurangnya di peningkatan kompetensi guru. Oh, berarti kita harus mengadakan IHT dulu. Nah, makanya dalam arkas itu ada anggaran untuk kegiatan untuk IHT tersebut. Intinya seperti itu. Kemudian saya menguraikan terkait program tersebut dari mulai volumenya berapa, satuan harga, jumlah, dan yang dibutuhkan. Contohnya seperti itu Pak, yang barang jasa, keperluan yang sehari-hari, terus belanja modalnya. Saya walaupun via WA misalkan mengatakan Bapak Ibu untuk tahun anggaran 2024 belanja modalnya kira-kira yang diperlukan untuk SD apa gitu. Terus nanti guru masing-masing kelas inventaris, Bu, guru olahraga butuh bola sepak, nanti saya catat seperti itu. Kalau Pak Budi saran, buat tuku printer sing bisa untuk F4 kan kadang kan yang itunya scanannya kan biasanya kan A4 ya Pak. Ini minta yang F4 berarti kan gitu Pak, yang lebih ya. Akhirnya di tahun 2004 ini alhamdulillah sudah masuk ke dalam anggaran seperti itu. Jadi kita tetap komunikasi dengan guru-guru keperluannya apa biar masuk di arkas. Selain itu juga buku Pak, buku pegangan, buku untuk siswa juga. Untuk buku pegangan rasionya 1:1 tetap. Kemudian untuk tahun anggaran ini sudah saya alokasikan untuk kelas 1 dan kelas 3 dan kelas 6 yang belum kurmer Pak. Kayaknya kemarin anggarannya sampai 11 juta. Kenapa? Karena di anggaran sebelumnya buku pendidikan dan kewarganegaraan itu tidak ada dari anggaran di kemarin dari mulai kelas 1 dan 4, 2 dan 5 itu belum ada penawaran untuk buku pendidikan Pancasila, belum ada. Nah, tahun ini ada, makanya saya penuhi artinya di buku itu kemudian dari Kemendikbud itu saya alokasikan dana untuk pembelian buku pendidikan dan kewarganegaraan. Jadi sampai anggarannya kemarin hampir 11 juta untuk buku MD. Kemudian baru kalau sudah diinventaris kebutuhan guru tersebut, baru kami tim menyusun RKAS Pak. Tuh. Tapi jangan lupa meletakkan barang-barang berharga. Iya Pak, betul, aset. Nggih Pak, ya. Kemarin untuk pengamanan aset selama liburan saya kondisikan untuk tablet yang jumlahnya ada 15 di blok ke siapa, laptop ke siapa, proyektor ke siapa, seperti itu. Jadi aman, kita bisa tidur dengannya. Ini sudah digrok-grokkan, iya itu Pak, sudah dibawa ke masing-masing guru. Kerupuk ada apa juga dibawa ke masing-masing guru. Lanjutannya, bagaimana Anda mengidentifikasi
prioritas dan kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggaran. Oke, Pak, dalam mengidentifikasi kebutuhan utama dalam menyusun program kerja terkait anggaran, saya yang melakukan skala prioritas, Pak. Kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggaran dengan mendata hasil kesenjangan yang dibuat dengan skala prioritas penanganan program sekolah. Artinya skala prioritas yang dibutuhkan saat ini seperti itu, Pak. Tidak misalkan kebutuhan ATK, kita ya ATK harus seperti ini ya, tidak mungkin nanti ya. Jadi misalkan saya harus kemarin di itu ya Pak, anggaran misalkan harus punya website seperti itu kan, ada yang seperti itu kan. Lah belum karena skala prioritas tadi Pak, iya kan, kebutuhan SD yang lain masih banyak, website kan ya itu Pak, nanti jadi pakai skala prioritas. Yang berikutnya, apakah ada proses penentuan prioritas yang melibatkan seluruh staf sekolah? Iya pasti ada Pak. Misalkan tadi guru, Pak, di anak penawaran wifi, loh wifi itu anggarannya 10 juta misalkan. Misal ya Pak, kayaknya tapi nggak tahu ya Pak. Wifi-nya? Bukan wifi. Website Pak. Ya website. Ya misalkan website itu 10 juta. Ditawarkan ke guru, Pak ini ada seperti ini website. Enggaknya anggarannya ini. Gitu. Jadi kan ya tidak jadi tidak menganggarkan website ke dalam atas kita. Melakukan penentuan dari hasil dari prioritas saja. Yang berikutnya, bagaimana perencanaan program kerja dan anggaran dikaitkan dengan tujuan dan visi satuan pendidikan? Apakah ada penekanan khusus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran? Jelas Pak, ada penekanan khusus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Saat menyusun anggaran RKS, saya membuat berdasarkan skala prioritas Pak, berdasarkan rapor pendidikan. Sebagai contoh, hasil rapor pendidikan tahun 2023 SDKJ 1 masih kurang pada literasi, maka kami menganggarkan untuk kegiatan literasi seperti rencana membuat sudut baca, kemudian menambah bahan untuk buku non-teks seperti itu Pak. Bagus. Kemudian apakah Anda melibatkan berbagai pihak seperti guru, staf sekolah, atau komite sekolah dalam proses penyusunan program kerja dan anggaran? Iya Pak, ini selalu kami lakukan Pak, biar tidak ada saling suudon, pasti kita melibatkan semua pihak dalam proses penyusunan program sekolah dan anggarannya. Jadi transparan seperti itu, sesuai dengan ini Pak. Itu tasbih tadi ya Pak, transparan, keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan. Salam tasbih. Tasbih. Iya, tasbih. Iya, N-nya beretika. Lanjutannya, bagaimana kontribusi mereka diintegrasikan dalam perencanaan? Kontribusi guru, tenaga pendidik dan kependidikan serta komite
sangat penting berkontribusi dalam penyusunan anggaran. Mereka dapat menyampaikan pendapat, masukan untuk kemajuan satuan pendidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika akan menyusun kebutuhan guru untuk di kelasnya masing-masing itu apa, terkait di cover di identifikasi, baru nanti kita dapatkan yang prioritas, lebih prioritas lagi nanti kita masuk ke anggaran seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Anda memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung program yang telah direncanakan? Dalam menyusun program tentunya kami sesuaikan dengan skala prioritas, Pak, bukan berdasarkan kebutuhan. Artinya yang sangat urgent kita sebagai anggaran yang utama, kemudian tidak berdasarkan kebutuhan. Yang terakhir, bagaimana Anda mengelola program? Bagaimana Anda mengelola anggaran sekolah agar efisien dan efektif? Anggaran dikatakan efisien dan efektif itu apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang minim namun dapat mencapai hasil yang ditetapkan dengan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Efisien maksudnya seperti itu nih Pak ya. Terus sedangkan dikatakan efektif adalah di mana semua kegiatan itu dilakukan dengan mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Efektif di mana kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan dengan kualitas yang memadai. Berarti dalam menyusun alokasi anggaran ini efisien kita lakukan misalkan pelaporan ya Pak, pelaporan juga apalagi di tahun anggaran 2024. Misalkan bulan Januari kita harus sudah input BKU maksimal maksimal 5 Februari seperti itu. Nanti kalau enggak kurangi bosnya berapa persen seperti itu. Jadi itu harus kerjanya benar-benar harus efisien, seperti harus tepat setelah itu. Laporannya juga harus efisien. Itu Pak. Seperti itu pelaporan untuk SIA 1. Terima kasih Bu Har yang telah memberikan jawaban yang bagus dan utuh. Amin Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.